Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pembelajaran minggu yang lalu, kita belajar teks deskripsi. Dan kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang teks deskripsi lagi. Pada minggu yang lalu, kalau kita belajarnya mengidentifikasi isi, ciri-ciri teks deskripsi, tetapi pada pembelajaran kali ini kita akan belajar menelaah struktur dan kebahasaan serta menyajikan teks deskripsi. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran kali ini dengan semangat dan bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini yaitu tentang KD 3.2 dan 4.2. KD 3.2 menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek dan menyajikan data gagasan kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, baik yang didengar maupun yang ditulis. Baiklah, anak-anak, kita pada pembelajaran kali ini, yang pertama akan saya jelaskan tentang struktur teks deskripsi yang terdapat tiga bagian, yaitu yang pertama identifikasi, yaitu berisi gambaran umum tentang nama objek yang dideskripsikan lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, atau pernyataan umum tentang objek. Yang kedua, yaitu deskripsi bagian, yaitu berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berupa apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan diamati. Penutup yaitu berisi kesan umum. Pada bagian yang ketiga ini mengenai subjek yang dibahas. Ciri bagian simpulan teks deskripsi ialah mewakili seluruh aspek penting yang telah dijabarkan pada teks tersebut. Yang kedua, anak-anak, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks deskripsi. Ada beberapa macam. Yang pertama, yaitu rujukan kata, yaitu satu kata merujuk pada kata yang lain yang dengan memperhatikan keterkaitan. Contoh, pantai ini dinobatkan sebagai pantai yang terbaik di Pulau Jawa menurut Asia Roms. Yang dimaksud di sini adalah Pantai Pangandaran. Yang kedua adalah kata berimbuan, yaitu kata dasar yang mendapat awalan, akhiran, dan sisipan. Contoh, memasuki. Dari kata dasar masuk mendapatkan awalan mem. Dan yang ketiga adalah konjungsi, yaitu kata yang digunakan sebagai kata penghubung, kata antar kata, frasa, klausa, ataupun kalimat. Saya lanjutkan dengan jenis-jenis konjungsi. Berdasarkan fungsinya ada dua. Yang pertama, konjungsi intrakalimat, yaitu konjungsi yang digunakan dalam satu kalimat, contoh, dan juga bermakna penambahan atau bermakna pilihan tetapi bermakna perlawanan karena sehingga bermakna sebab akibat lalu kemudian bermakna kelanjutan. Dan yang kedua, konjungsi antar kalimat, yaitu konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Contohnya, meskipun demikian, dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sebagainya. Yang ketiga adalah penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Contohnya, di sebelah tenggara Jawa Barat. Di sebagai kata depan Jawa Barat, huruf kapitalnya C dan B. Yang keempat, menggunakan kalimat bermajas. Anak-anak tahu apa majas itu? Majas adalah bahasa indah yang digunakan untuk mempercantik susunan kalimat dengan tujuan akhirnya ialah untuk memperoleh efek tertentu agar tercipta sebuah kesan imajinatif bagi pendengarnya. Contoh, angin lembut terasa mesra mengelus wajah dan kulit pengunjung yang datang. Itu adalah
majas personifikasi. Yang kelima adalah penggunaan kata khusus. Kata umum adalah kata yang luas lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Kata umum disebut juga hipernim, dan kata khusus adalah kebalikan dari kata umum, kata yang luas lingkupnya lebih sempit. Pada pembahasan kali ini, yang terakhir adalah menyajikan data dalam bentuk teks deskripsi. Secara umum, teks deskripsi disajikan atau disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan objek yang akan dideskripsikan, entah itu orang, tempat, benda, binatang, suasana, dan sebagainya. Yang kedua, menentukan rincian teks yang mencakup identifikasi, deskripsi bagian, dan kesimpulan atau kesan-kesan. Yang ketiga, menyusun rincian objek ke dalam pola yang sistematis, yaitu yang berdasarkan urutan waktu, tempat, dan pola-pola lainnya. Dan yang keempat adalah mengembangkan rincian objek menjadi teks deskripsi yang padu dan utuh. Terakhir, menyunting teks apabila terjadi kesalahan. Demikian pembelajaran kali ini. Apabila ada yang perlu ditanyakan, kalian tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.